Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para subscriber dimanapun berada. Jumpa lagi di Zul Afri Channel di sesi kita yang biasa, yaitu seputar sepeda motor. Nah, sesuai dengan judul kita kali ini, saya ingin berbagi tips dan juga cara yang mana teman-teman semua selalu salah kiprah ataupun salah dalam pengecekan dari pengapian spool motor Jupiter Z series. Nah, jadi jangan salah. Jangan sampai teman-teman pemula yang nonton video kali ini itu mendapatkan kendala dan juga salah dalam pembelian barang dan pergantian barang yang mana diakibatkan ataupun disebabkan oleh salahnya teman-teman pengecekan dari api spool sepeda motor Jupiter Z. Dan juga ini motor dalam kendala yaitu mati total ya, nggak ada api. Jadi nanti sekalian saya akan cek kiproknya, dan juga kalau umpamanya kiproknya nggak bermasalah, saya akan cek di bagian CDI nya dan seterusnya. Nah, lanjut next, seperti apa yang saya maksud. Jadi ini ya, ini masalah dari sepeda motor ini yaitu pengapian hilang total. Jadi untuk langkah pertama, teman-teman semua cek bagian pulser sini. Buat pengecekan pulser itu bisa teman-teman lakukan dengan cara manual tanpa tentunya teman-teman pemula belum punya multitester dan sejenisnya buat perangkat pengecekan dari pulser. Jadi teman-teman semua bisa gunakan lampu seperti ini. Ini ya. Mungkin sepele, namun ini lampu dari korek api yang ada senternya atau jenis lampu. Nah, ini lampu LED seperti ini. Jadi teman-teman semua, ini lampu LED-nya langsung colokkan aja di bagian soket yang satu dan sebelahnya. Itu kabel berwarna pink dan putih. Ini ya. Ini kita cek, kita selah ataupun kita starter. Cek di bagian lampu sini apakah ada. Nah, hidup ya. Mungkin kurang kelihatan, namun itu hidup. Ini bisa teman-teman lihat. Nah, berkedip. Nah, ini berarti otomatis pulsernya nggak bermasalah. Itu cara pengecekan dari pulsernya yang baik dan benar buat teman-teman semua. Kalau umpamanya di sini nggak berkedip, berarti pulsernya bermasalah. Nah, lanjut next, pengecekan dari spoolnya. Nah, buat spool ini teman-teman semua, ini kebetulan dari sepeda motor ini nggak pakai soket lagi ya, nggak pakai soket lagi. Jadi kalau motor yang nggak pakai soket ini kalau yang ada soket itu soketnya nggak gabung nyatu sama kuning, hitam dan juga putih, kabel putih ini. Itu satu perangkat yang nantinya menuju, kabel putih itu menuju ke kiprok, hitam itu ke massa, dan juga kuning ini kabel lampu yang menuju ke kiprok serta ke lampu-lampu perangkat lampu di bagian kepala sepeda motor ini, sein dan lain sejenisnya. Nah, ini ya, 3 kabel warna ini. Ingat, yang hitam ini massa, ground, negatif. Ini ke input menuju ke kiprok, dan ini input menuju ke kiprok dan juga menuju ke lampu-lampu sepeda motor ini. Nah, jadi ini lampu yang ada 3 jalur nantinya, yang mana 1 jalur ke arah ke lampu, 1 jalur ke arah ciprok. Ciprok berfungsi untuk membagi arus agar dia lampunya awet dan gak mudah putus. Jadi itu ya. Jadi ini massa yang mana banyak teman-teman semua pemula salah dalam meneliti dan juga cek api dari spool sepeda motor Jupiter Z series ini. Yang mana salah yang saya maksud yaitu banyak yang kabel putih ini langsung ditempelkan ke bodi, dan cek apinya otomatis di sini api spoolnya udah pasti nggak akan ada apinya. Beda sama Supra. Supra langsung dikontakkan ataupun ditempelkan di bagian bodi sini, itu pasti timbul api. Namun kalau buat Jupiter, ingat ya, kalau buat Jupiter dia terpaksa tempelkan kabel warna hitam ini ke bodi terlebih dahulu, baru di sini tempelkan di bodi, baru di sini tempelkan ke bodi yang lain. Atau
bahkan ini dua kabel ini disatukan, itu akan timbul atau akan terjadi gesekan api, yang mana di sini massa dari spool ini itu ketika teman-teman semua cabut soketnya itu ya, buat yang ada soket ini saya akan terangkan kepada teman-teman semua yang ada soket. Tentunya ini soket nyatu 3 kabel hitam, kuning dan putih ini. Tentu dicabut, habis itu dicolok pakai lampu seperti ini ataupun kabel. Tentu teman-teman semua akan satukan atau colok di bagian soketnya kabel warna putih, karena di sini kabel spool warna putih, dan kemudian di sini ditempelkan di bodi. Itu nggak akan timbul api. Nah, salah asumsi teman-teman semua pasti mikirnya kalau buat yang salah dalam pengecekan dari spoolnya, itu pasti mikirnya spoolnya itu punya masalah di bagian spoolnya mati. Nah, nanti belikan spool baru, ganti, tapi hasilnya 0 dan berakibat fatal teman-teman semua. Kerja kita capek, hasilnya nggak memuaskan, pusing, serta yang punya sepeda motor mengeluarkan biaya yang cukup banyak karena spool yang bagus diganti sama yang baru. Nah, itu ya, itu kendala dari teman-teman semua kalau umpamanya salah dalam pengecekan dari spool sepeda motor Jupiter Z series ini. Nah, jadi buat pengecekannya kalau umpamanya ini pakai soket, nanti teman-teman semua kabel yang putih ini dicolokkan, kabel putih, satukan sama yang kabel warna hitam, karena hitam ini ground ataupun massa dari sepeda motor Yamaha. Nah, ingat ya, sepeda motor Yamaha itu groundnya warna hitam. Ini cek. Nah, kelihatan ya, kelihatan lampunya. Nah, ini itu. Sementara kalau teman-teman semua colok di bagian ke bodi seperti ini nggak akan timbul api, ya kan? Ini nggak ada timbul api ya. Nah, nggak akan timbul api kecuali di bagian kabel hitam ini teman-teman tempel ke bagian bodi seperti ini. Nah, setelah ya. Nah, hidup ya. Nah, hidup kan? Jadi di sini massa ini harus ditempelkan ke bodi atau ini bahkan disatukan, akan timbul api. Digesek seperti ini atau pakai lampu seperti yang saya praktekkan kali ini juga akan menimbulkan api. Jadi ini spool nggak bermasalah. Itu cara cek spool yang baik dan benar dari sepeda motor Jupiter Z ini. Itu ya teman-teman semua, pemula jangan salah dalam pengecekan spool Jupiter Z series atau Yamaha BB series. Nanti teman-teman semua salah dalam pengecekan bisa mengakibatkan nanti pelanggan ataupun sepeda motor teman-teman semua salah pergantian perangkat pengapiannya. Nah, lanjut, ini masalah sepeda motor yang berikutnya. Ini lantaran spoolnya udah bagus, jadi kita cek di bagian kiproknya. Next, kiprok ya. Ini kiprok tadinya, ini di kabel kiprok. Di kabel kiprok itu ada 4 jalur dari pinnya ini ataupun soketnya ini. Jalur soket menuju ke pin kiproknya itu ada 4 jalur. Yang pertama kabel warna hitam yang tadi saya bilang, yaitu ground ataupun massa. Kabel putih input dari spool. Kabel berwarna merah yang di bawah sini ada 2 kabel, yaitu menuju ke kunci kontak, kontak menuju ke aki dan juga perangkat lain di sepeda motor ini. Serta yang kuning di sini, yang bawah sini ya, sini kuning, sudut sebelah kiri bawah di sini kuning itu input dari lampu dan juga pembagian lampu, jalur lampu menuju ke kiprok untuk mengatur dari ketegangan dari pengapian spool menuju ke lampu. Jadi tugas dari kiproknya untuk membagi arus, ibaratnya trafonya ya. Jadi di sini kita lakukan cokkan ini. Untuk pertama di bagian sini kita cek terlebih dahulu kabel warna putih apakah masuk atau enggak jalur dari spool. Input dari spool masuk atau enggak, bisa jadi nanti kabelnya bermasalah. Jadi ini input dari spool kita satukan ke massa tadi. Ini massanya, massa kabel massa tadi. Kemudian kita selah. Nah, hidup ya. Itu caranya. Jangan ke bodi. Jangan ke bodi tapi ke kabel massa berwarna hitam dari spool tadi. Nah, ini ya. Nah,
berarti kabelnya nggak bermasalah. Kemudian kita cok. Kalau umpamanya di sini input dari spool udah masuk, kita colok ke bagian kabel berwarna merah. Ini ya. Kabel warna merah itu keluaran dari kiprok menuju ke kunci kontak. Jadi kita cek kabel berwarna merah buat teman-teman semua pemula. Ini agar kita mengetahui kiproknya bermasalah atau enggak. Ini kiproknya bermasalah atau enggaknya kita cek. Nah, ini sepertinya nggak ada api ya. Ini nggak ada api. Kalau umpamanya di sini nggak ada api, jadi teman-teman semua keluaran dari kiprok itu nggak ada ya, menuju kunci kontak berarti nggak ada. Jadi kita perlu cari kiprok yang baru. Kiprok yang baru kita cek, colokkan, tes apakah ada api ataupun di sini bermasalah di bagian pinnya, soket, atau bahkan memang kiproknya. Jadi kita ambilkan kiprok baru ya. Kita ambilkan. Nah, ini kiprok baru Vega ZR, itu sama aja sama Jupiter. Jadi kita tes pakai kiprok yang baru. Kita coba tes, pasangkan kiprok baru. Ini terlebih dahulu udah pernah saya buka. Jadi ini kiprok untuk pengetesan dari motor sejenis Jupiter Z. Nah, ini kita coba cek. Ini kebetulan businya nggak saya cabut ya. Pantesan agak berat nyelahnya ataupun starternya. Ini kiproknya langsung kita pasang aja, dan next kita langsung hidupkan kunci kontak. Nah, oke. Sekali enggol langsung hidup ya. Berarti masalah dari sepeda motor ini yaitu di kiproknya. Jadi itu cara buat ngecek dari sepeda motor jenis Jupiter Z ini. Cek dari spool seperti yang saya tutorialkan tadi. Nah, lanjut ke jalur kiproknya, yang mana seperti yang saya sebutkan, warna hitam itu massa ground, putih itu input dari spool, merah itu jalur keluar dari kiprok menuju ke kontak, dan juga kabel warna kuning itu dari jalur lampu. Nah, jadi masalah dari sepeda motor ini sudah kita temukan. Masalahnya terdapat di bagian kiproknya. Jadi kiproknya yang bermasalah ini. Jadi kiproknya yang bermasalah kita ganti sama yang baru. Ini udah kita temukan masalahnya. Jadi itu buat teman-teman semua pemula yang kurang paham atau kurang memahami cara ataupun tutorial buat cek jalur spool sepeda motor Jupiter Z serta jalur kiproknya. Jadi video kali ini sampai di kiproknya aja, nggak lanjut ke CDI karena masalahnya sudah kita temukan. Kalau umpamanya nggak kita temukan masalahnya di kiprok, kita lanjut ke bagian CDI. Namun ini udah selesai ya. Terima kasih banyak udah hadir di video saya kali ini. Buat teman-teman semua pemula yang ingin mengetahui seputar sepeda motor, tutorial demi tutorial ataupun cara, tips serta keluhan dari sepeda motor teman-teman semua, silahkan sertai di kolom komentar di bawah kalau umpamanya ingin bertanya. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe